Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrian Nurjana Tambunan dari jurusan Ilmu Kelautan NIM 19025424. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Dinamika Pantai dengan dosen pengampu Bapak Mario. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang proses kedinamisan pantai. Sebelum ke proses kedinamisan pantai, saya akan membahas terlebih dahulu yaitu tentang garis pantai. Apa itu garis pantai? Garis pantai merupakan garis batas pertemuan antara daratan dan lautan, di mana posisinya tidak tetap dan dapat berpindah sesuai dengan pasang surut air laut. Nah, wilayah pesisir tempat yang potensial untuk bermukim. Pemanfaatan sumber daya alam pesisir yang menarik untuk dikelola sehingga sebagian besar pemukiman padat penduduk berada di wilayah pesisir. Proses dinamika dimulai dari secara berlangsung terjadi akibat adanya interaksi dari angin, gelombang, pasang surut, arus, badai, kenaikan muka air laut, dan sedimen. Menurut Triatmojo tahun 1999. Selanjutnya, menurut Reskianti, Taufikur Rahman, dan Khairul Pautman tahun 2018, bahwa dengan sifat laut yang dinamis, maka kemungkinan besar posisi dan letak garis pantai mengalami perubahan dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan dinamika yang mengikuti pergerakan waktu dapat diamati dalam bentuk perubahan garis pantai dan perubahan ekosistem. Perubahan garis pantai akibat erosi terjadi berupa abrasi, yang mana abrasi merupakan peristiwa terkikisnya daratan yang disebabkan oleh gelombang laut. Akresi ialah bertambahnya daratan yang berbatasan dengan laut karena adanya proses pengendapan, baik oleh material endapan yang dibawa oleh sungai maupun endapan laut, menurut Tarigan 2010. Sedangkan menurut Suci R tahun 2012 bahwa kerusakan garis pantai akibat abrasi ini dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam daerah pantai tersebut. Walaupun abrasi bisa disebabkan oleh alam dan manusia. Contoh penyebab abrasi oleh alam yaitu akibat terjangan ombak laut yang makin lama makin parah hingga kini ombak yang disertai angin kencang. Sedangkan ulah manusia seperti perusakan karang pantai, penebangan bakau, penambangan pasir, serta bangunan yang melewati garis pantai. Selain itu, akresi juga merupakan peristiwa pengendapan material batuan yang telah diangkut oleh tenaga air atau angin. Pada saat pengikisan terjadi, air membawa batuan mengalir ke sungai, danau, dan akhirnya sampai di laut. Pada saat kekuatan pengangkutannya berkurang atau habis, batuan diendapkan di daerah aliran air tadi. Karena itu, pengendapan ini bisa terjadi di sungai, danau, dan di laut. Abrasi dan erosi pantai disebabkan oleh adanya angkutan sedimen menyusur pantai sehingga menyebabkan berpindah sedimen dari satu tempat ke tempat lainnya, menurut Triatmojo tahun 2012. Aktivitas erosi di wilayah pesisir semakin meningkat akibat terjadinya perubahan penggunaan lahan. Akibat imbangan terjadi erosi, akan terjadi pula fenomena akresi atau sedimentasi yang mengakibatkan terjadinya tanah timbul di tempat lain. Nah, sebagai dampak dari permasalahan ini, ekosistem mangrove, pemukiman, serta tambak yang merupakan sumber ekonomi penduduk setempat ikut mengalami kerusakan. Jika di suatu tempat terjadi abrasi, maka di tempat lain akan terjadi akresi. Nah,
Perubahan garis pantai tersebut dapat dipantau menggunakan teknologi satelit seperti penginderaan jauh secara multitemporal. Teknologi penginderaan jauh adalah teknik atau seni yang berlandaskan pada penggunaan gelombang. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan tentang proses kedinamisan pantai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.